Okay, everyone, welcome back to Solo English Center with me, Arianto. Okay, in this video, I would like to continue our discussion into skill 16. Yeah, this is talking about inversion. Well, actually, skill 15 until skill 18, all of them are talking about inversion, but with different types of inversion. In skill 16 here, the inversion happen because there is a place expression which is located at the initial sentence. Yeah. So skill 16 is sounded as invert the subject and verb with the place expression. After ideas expressing place, the subject and the verb sometimes invert in English. Yeah, this can happen with single word expressing place, such as here, there, and also nowhere. Nah, jadi dalam kalimat bahasa Inggris, ya, beberapa kalimat itu diawali oleh place expression. Misalkan here, then, and nowhere. Nah, kalimat-kalimat yang diawali oleh kata-kata tadi, here, there, or nowhere, itu di belakangnya wajib diikuti oleh verb. Nah, bentuk verbnya nanti berbeda-beda dari masing-masing kata. For example, here is the book that you lend me. Ada here di situ. Maka dia di awal kalimat. Maka tidak bisa here the book that you lend me, tetapi here is the book that you lend me. Ini adalah buku yang kamu ucapkan kepadaku. Maka setelah the word here itu adalah is. Kalau teman-teman susah untuk melogikanya, diapalin saja ya, diapalin saja setelah kata here, there, and nowhere. Ketika dia berada di awal kalimat, maka setelah itu diikuti oleh verb. Kemudian yang kedua ada there. There are the keys that I thought I lost. Ya, nah itu kunci yang beberapa kunci yang tak pikirku hilang, ternyata ada di sana. Ya, begitu. Setelah there itu juga diikuti oleh a. Ini kalau kalimat normalnya begini bunyinya ya. The keys that I thought I lost are there. Begitu. Tetapi ketika there-nya itu di awal kalimat, maka setelah there itu diikuti oleh to be are. Begitu. Jadi ini adalah kita tidak wajib menaruh kata place expression di depan, tetapi ketika itu di depan, maka harus kita perhatikan konstruksi setelahnya. Selanjutnya adalah ada nowhere have I seen such beautiful weather. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang berbeda dari sebelum-sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu setelah here, setelah there itu diikuti oleh to be, tetapi di sini setelah nowhere itu bukan to be, tapi diikuti oleh kata kerja bantu, yaitu oleh have. Berarti ini kalimat normalnya begini ya. I have never seen such beautiful weather, begitu. Tapi ini diubah menjadi konstruksinya menjadi nowhere di awal. Nowhere have I seen such beautiful weather, bukan nowhere seen ya, tetapi di sini kita gunakan kata kerja bantunya. Nowhere have I seen such beautiful weather, begitu. Itu bentuk normalnya adalah I have never seen, misalnya begitu. Itu kalau dengan ketemu tiga itu gampang, tetapi nanti yang menjadi tantangan adalah ketika teman-teman itu menemukan suatu kalimat ya, suatu kalimat yang di dalamnya itu isinya place expression tetapi bukan here, bukan there, bukan nowhere, but it is stated another place expression. Oke, maka ketika itu berupa place expression yang lain, teman-teman perlu memperhatikan beberapa hal ya, atau satu hal yang paling penting yaitu apakah place expression yang dituliskan itu penting atau tidak, necessary atau tidak. Nah, itu yang susah membedakannya di situ. Tapi nanti kalau rasa bisa kali teman-teman bisa membedakan rasanya ini, rasanya rapena. Tapi itu rasa ya, belum bisa masuk ke logika. Nah, kadang-kadang cinta juga begitu ya. Cinta itu hanya bisa dirasakan, tidak bisa dilogika. For example, saya akan memberikan dua contoh, bukan saya, di buku dituliskan ada dua contoh. There are two examples of the place which is stated as necessary and also extra atau tidak penting ya. Contohnya begini, in the classroom were some old desks. Ini dianggap penting sehingga setelah in the classroom itu diikuti oleh were. Nah, saya belum menjelaskan kenapa penting ya. Kemudian berikutnya diikuti oleh in the classroom I studied very hard.
Ada komanya di situ, yang awal tidak ada koma. Oke, maka kalau kita mau membuktikan bahwa suatu place expression itu penting atau tidak penting, necessary atau extra, maka kita balik susunannya menjadi susunan subject verb keterangan. Jadinya begini ya. Some old desk itu adalah subjek, were itu adalah verb, in the classroom itu keterangan tempat. Nah, kita cek saja kalau in the classroom-nya itu dihilangkan, apakah kalimatnya tetap bermakna, tetap berbunyi menjadi some old desks were. Bermakna tidak? Ternyata tidak ya. Sehingga in the classroom di sini dia merupakan necessary atau diperlukan untuk melengkapi makna suatu kalimat. It is quite different when it is on the second example ya. Di sini dituliskan I studied very hard. Ada in the classroom di depannya ya. Maka setelah in the classroom ini ada koma, kemudian dilanjut oleh I studied very hard. Nah, di sini kenapa kok dia tidak mengubah subjek verbnya? Karena dituliskan bahwa place expression-nya itu adalah ekstra ya, sehingga tidak perlu dibalik. Taunya dari mana? Taunya begini, kita kembalikan ke konstruksi awal, ditaruh di belakang, I studied very hard in the classroom. Ketika in the classroom itu dihilangkan, apakah kalimatnya masih bermakna? Yes, masih I studied very hard. Sehingga in the classroom di sini dia tidak, it has nothing to do with the meaning. Artinya tidak ada hubungan dengan, tidak mengubah struktur, bukan mengubah ya, tetapi kalimat itu masih tetap bermakna ketika in the classroom-nya dihilangkan. Maka ketika dengan posisi seperti ini, in the classroom menjadi ekstra. Sehingga ketika ekstra itu dituliskan di depan ada koma. Dan setelahnya itu konstruksinya tetap subjek dan juga verb. Oke, jelas ya? Nah, itu adalah tentang necessary dan juga ekstra. Maka yang paling mudah membedakan adalah kita balik susunannya menjadi subjek verb diikuti oleh keterangan tempat. Kemudian kita hilangkan. Kalau memang keduanya itu kalimatnya masih bermakna, maka itu adalah ekstra. Tetapi kalau kalimatnya tidak bermakna, maka itu adalah necessary. Begitu ya, itu cara paling mudah. Kemudian setelah ini teman-teman kita masuk kepada example ya, exercises. Nah, di sini saya akan membahas dua saja yang sudah dituliskan correct atau incorrect ya. Oke, we have for the first we have in front of the house were some giant trees. Kenapa dia dituliskan correct? Ya, maka kita cek saja. Oh, ternyata ketika kita balik, some giant trees were in front of the house. Sehingga ketika dibalik di depan, ini menjadi necessary. Maka ketika necessary diikuti langsung oleh verb berupa to be. Maka ini adalah benar. In front of the house itu adalah place expression extra. Sehingga susunan di belakangnya harus subjek dan juga harus verb dan juga subjek. Yaitu were some giant trees. Maka correct. Nomor 2, ini kalimatnya menjadi there. Kalau there itu kan sudah bagian dari ketiganya tadi ya, sudah bagian dari there sama here sama nowhere. Maka tidak perlu kita logika lagi, langsung saja kita setelah there itu mestinya diikuti oleh verb. Ternyata verbnya di sini setelah kata a big house. Ya, sehingga ini menjadi salah. Harusnya bagaimana? Harusnya there is a big house on the corner. Oke, begitu ya. Oke, itu penjelasan 2 nomor saja. Sisanya nanti teman-teman kerjakan di kelas Edmodo kita. Tetap semangat. If you have pertanyaan, if you have query, you can post on our WA group or Edmodo class. Thank you very much.